Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandua dimanapun berada, senang sekali hari ini, tepatnya tanggal 10 November, di mana setiap tahun kita terus memperingati Hari Pahlawan. Namun teman-teman semuanya, Hari Pahlawan bukan hanya sekedar upacara saja. Namun kita harus bertindak, melangkah, memperingati bagaimana tema-tema atau nilai-nilai kepahlawanan itu dalam diri kita. Hari ini kita tidak akan membahas bagaimana semangat para pahlawan pada zaman dahulu, namun kita akan membahas bagaimana semangat kepahlawanan yang terus melangkah pada diri kita. Yang spesial di episode kali ini, kita kedatangan sosok inspiratif di balik kemajuan madrasah kita. Yang terhormat Ibu Dadah Jubaidah SPDMM. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu mohon maaf sekali mengganggu di sela-sela kesibukan dan juga di tengah padatnya agenda. Hari ini tepatnya di tanggal 10 November, tentu ini hari yang cukup spesial. Kita akan memperingati Hari Pahlawan dan mengenalkan kepada teman-teman di dunia maya bagaimana tema-tema atau nilai-nilai kepahlawanan ada di dalam Madrasah Mandua Pangandaran. Ibu membahas tentang pergeseran makna pahlawan. Mungkin dahulu itu para pahlawan melawan penjajah menggunakan fisik. Namun hari ini kita akan membahas bagaimana pahlawan di masa kini. Menurut Ibu, apa sih makna pada tanggal 10 November ini bagi madrasah di lingkungan kita? Eh, Alhamdulillah pada siang ini saya bisa hadir di momen ini, dan saya alhamdulillah mendapat amanah sebagai kepala madrasah. Mudah-mudahan bisa terus memberikan sumbang, saran, pikiran dan kontribusi segala sesuatunya demi Mandua Pangandaran ini. Kembali ke pertanyaan tadi bahwa apa maknanya makna tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan di Di dunia lingkungan madrasah. madrasah. Baik, jika bicara tentang Hari Pahlawan, ini kita harapkan setelah memperingati tadi siang pagi itu sebagai dalam upacara Hari Pahlawan, mudah-mudahan tidak memaknai secara sempit bahwa itu adalah hanya kegiatan seremoni semata, tapi kita semua harus bisa menjadikan momen tersebut sebagai momentum untuk menjadi lebih bersemangat lagi di dalam bekerja, bertindak sebagai sesuai kapasitasnya masing-masing, semangat jihad fi sabilillah para pahlawan kita itu kita implementasikan dalam dunia pendidikan di madrasah ini sesuai kapasitas masing-masing. Jihad fisabilillah ini kan kita pahami bersama, jihad fisabilillah itu berjuang di jalan Allah untuk memperoleh ridhonya. Nah, salah satunya adalah jihad mempertahankan tanah air sesuai dengan hadis ya. Jihad fisabilillah jadi membela tanah air hubul maton minal iman. Nah, itu jadi membela tanah air, membela agama, dan setiap kita sebagai umat harus mempunyai semangat juang yang tinggi. Kalau di pendidikan di Mandua ya semangat juang untuk memperoleh pendidikan yang banyak bagi siswa dan bagi guru. Mungkin kita jadikan momentum ini sebagai jalan untuk menjadi lebih bersemangat lagi dalam melaksanakan pembelajaran di Mandua Pangandaran. Bagi orang tua adalah menjadi lebih bersemangat dalam mendorong putra-putrinya untuk sukses, dan untuk masyarakat itu diharapkan lebih menjadi bersemangat dalam
mengkondusifkan, memantau perkembangan jalannya pendidikan di madrasah ini. Dan tentunya masyarakat juga bisa untuk berkolaborasi, begitu ya? Iya, Berkomunikasi dan bersinergi bersama-sama dengan pihak madrasah. ya karena pendidikan itu bukan tanggung jawab guru Bukan hanya, saja, bukan hanya. bukan Iya. hanya, tapi adalah tanggung jawab bersama, baik guru di sekolah, orang tua di rumah, siswanya sendiri dan masyarakat di sekitarnya. Berarti dapat diartikan mungkin dari Ibu bahwa semua komponen itu menjadi sebuah rantai yang utuh Iya, untuk membentuk madrasah yang bermartabat, iya, pendidikan yang berkualitas, iya. putra-putri bangsa yang kokoh dengan agama dan juga dengan pembelajaran. Mhm. Ya diibaratkan kalau eh, siswa itu sebagai tanaman, maka guru adalah sebagai pupuknya dan orang tua adalah airnya. Jadi sebaik-baik tanaman, sebaik-baik siswa tanpa dipupuk oleh semangat orang tua dari guru Guru, dan diairi, disiram air oleh orang tua di rumah, itu jelas belum tentu maksimal hasilnya bila dibandingkan dengan jika semua komponen itu dapat hadir. dapat hadir memberikan suplemen sesuai kapasitasnya. Oke, baik Ibu, luar biasa ya. Jadi bagus sekali dan antara siswa, kemudian guru, masyarakat, juga pun dengan orang tua. Lantas menurut Ibu, siapa saja sih yang bisa kita sebut sebagai pahlawan masa kini, khususnya di lingkungan madrasah? Ya, eh, pahlawan masa kini kita sebenarnya kalau ada sebutan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, kadang malu juga ya. Apalagi di zaman sekarang ini, guru sebenarnya perannya itu kan harusnya lebih besar, lebih banyak tantangan yang kita hadapi. Dituntut untuk gitu. Iya, dulu itu kan kita menghadapi siswa dengan lingkungan yang kondusif, orang tuanya sama sejajar posisinya dengan kita, sama-sama ingin mendidik anak, ketika anaknya salah kita peringati, kemudian disampaikan kepada orang tua, itu semua kan klop. Tapi zaman sekarang ini, ketika keadaan kita tahu semua ya, keadaan seperti begini, jadi harusnya intensif itu harus semakin intensif antara guru dengan orang tua, sebab yang dihadapi tantangannya sangat banyak itu kan, menghadapi tantangan global, tetap Digital. digital, tetapi gini, keadaannya seperti ini, jadi kadang guru itu menjadi bukan canggung, apa sih, bingung, mau tegas, takut dipersalahkan, tidak tegas juga jelas itu salah. Iya. Jadi di saat ini sekarang diperlukan semangat juang, mental yang tangguh daripada guru untuk menegakkan kebenaran, menindak ketidakadilan, menegur yang salah, membetulkan yang salah, apapun itu yang terjadi kemudian. Iya. Yang penting kita sesuai dengan Tugas. tugas Tugas yang sebagai pendidik. pendidik. Jadi kalau guru itu sebenarnya, kalau yang saya alami sekian puluh tahun saya bekerja sebagai guru itu, bekerja itu tanpa batas waktu, di luar waktu. Kapanpun siswa perlu bantuan, kadang-kadang siswa malam-malam kita ditelepon oleh polisi, siswa ada di kantor polisi, tak peduli anak kita sedang apa, kita berangkatlah ke kantor polisi untuk mendampingi siswa kita. Atau kadang-kadang juga maghrib habis kegiatan hutri, tidak tahu maghrib, tidak tahu isya, siswa kita kecelakaan di lapang, kita itu breg mengantar siswa yang kecelakaan. Atau misalnya kegiatan itu kan ke jadwal kerja itu sampai jam sekian, tapi kita guru ketika siswa tuh bisa bangun, ini siswa teh sakit di UKS sudah sekian jam, tetap saja kita harus mengkondisikan. Jadi kadang bekerja itu di luar dari jam kantor. Nah itu mungkin salah satu contoh semangat, contoh bahwa guru itu bekerja tanpa pamrih
di luar dari batasan jam kerja. Kemudian siapa tadi yang ditanya, siapa saja Siapa yang saja? disebut Yang pertama guru ya yang berarti ya? pertama guru itu ya. Terus guru teh tuntutannya kan harus menanamkan akhlak Mulia, mulia, akhlakul karimah. akhlakul karimah. Bagaimana mungkin guru bisa berleha-leha jadwal jam sekian, guru baru datang jam sekian. Jadi memberikan Suri teladan, tauladan. teladan yaitu datangnya tepat waktu, berperilaku memberikan ayoman terhadap siswa, mengayomi yang pintar. Tentu saja beda perlakuan kita dengan mengayomi yang butuh kebutuhan khusus. Beda lagi dengan siswa yang malas. Jadi itu diperlukan giroh, semangat dari kita untuk bisa mengayomi setiap karakter siswa. Terus siapa lagi yang Sorry, maaf Bu. Nah itu kan bukan hal yang mudah tentunya lah bagi iya, guru. iya, Hal yang sulit dan terus harus dipertahankan setiap harinya. Bahkan hmm, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Mungkin itu adalah salah satu implementasi dari semangat nah pahlawan. ya, Menegakkan atau terus menggerakkan hal-hal yang mungkin di luar zona nyaman. Tapi iya. kita sebagai pendidik harus memberikan suri tauladan kepada siswa. Pertanyaannya? Ya itu saya menanggapi Bu. Oh ya, siap. Baik lanjut ke pahlawan yang kedua. Barangkali siapa lagi ada pahlawan masa kini yang dapat Ibu sampaikan? Kalau tadi guru, siswanya sendiri adalah pahlawan. Siapa Baik, yang siswa yang layak disebut pahlawan adalah siswa yang telah berjuang, yang terus berjuang, yang sedang berjuang untuk terus menambah ilmu pengetahuan, berjuang untuk terhindar dari kebodohan. Eh, Sebab kalau kita tidak bodoh, tidak akan dibohongi, tapi kita akan menguasai segala sesuatu, tahu banyak hal, dan nanti kalau tidak bodoh, tapi kita pintar, maka kita bisa menguasai teknologi dan ekonomi akhirnya akan meningkat. Jadi kita yang bersekolah, yang berpendidikan tinggi akan akhirnya itu akan relevan dengan peningkatan ekonomi, atau menjadi roda penggerak. roda penggerak. Itu arah pahlawan yang kedua ya, guru. Baik, eh, Orang tua juga berarti yang pahlawan. ketiga Yang orang tua. ketiga, siapa orang tua yang disebut pahlawan? Tentu saja bukan yang ketika anak datang ibunya main kemana, ngaliwet kemana, tapi adalah orang tua yang membekali siswanya dari rumah itu secara materi, bajunya, bekalnya, peralatannya. Ketika siswanya sekolah, ikut sholat, ikut mendoakan, sholat duha, sholat apa, dan kemudian membuat hal yang positif, membantu untuk kesuksesan anaknya tersebut. Anaknya pulang disambut dengan Kehangatan, kehangatan, dengan memberikan apresiasi. apresiasi dan mendukung fasilitas yang diperlukan. Jadi bukan orang tua yang banyak main, banyak hahaha, tidak peduli terhadap cara nanyakeun PR, terserah mau bagaimana. Nah, orang tua mana yang disebut pahlawan dan orang tua mana yang harus di apa tuh? Dor dulu mah. Didorong, Nah, ya. yang harus didorong Didor. di situ. Maksudnya ada, kalau ada musuh kan harus didor. Oh iya. Nah, jadi orang tua mana yang ya harus didorong lah. Itu bahasa halusnya begitu. Jadi semua itu adalah pahlawan jika mempunyai semangat juang untuk mensukseskan eh, anaknya, siswanya sukses. Dan juga tentunya untuk mendukung mendukung pendidikan Ya, dari Madrasah Aliyah ini. ya, Ibu berbicara terkait dengan mendukung pendidikan yang ada di madrasah ini. Tentu semua sekolah itu punya visi misi. ya, Juga dengan Mandua Pangandaran. Barangkali ya. Ibu dapat menyampaikan apa saja sih visi misi atau Hmm. sebagian misi yang ada di Mandua Pangandaran ini. Oke. Visi Mandua Pangandaran adalah
terbentuknya peserta didik yang berilmu pengetahuan dan berakhlakul karimah. Misinya banyak, mungkin tidak bisa saya bacakan, sebutkan satu persatu. Yang eh, misi yang beberapa saja yang saya sebutkan, ya salah satunya adalah Meningkatkan meningkatnya kualitas belajar belajar mengajar. mengajar, kualitas pembelajaran. Terus yang kedua, terbentuknya Akhlakul akhlak yang baik, akhlak karimah. Kemudian meningkatkan hubungan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dunia akademik, kampus maupun dunia industri, kemudian juga dengan lembaga-lembaga pendidikan yang sederajat, yang di bawah maupun yang di atas, termasuk juga lembaga-lembaga yang terlibat dalam pendidikan, misalnya dengan yang menyelenggarakan psikotes, keagamaan dan sebagainya. Misi yang lainnya adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Mandua Pangandaran dengan cara semakin banyak prestasi yang diraih. Itu barangkali yang bisa Ju- disampaikan. Baik, berarti cukup komprehensif ya Bu terkait Iya, dengan visi dan misi. Namun menurut Ibu apa saja sih atau bagaimana nilai-nilai kepahlawanan dapat mendukung tercapainya visi misi untuk madrasah kita khususnya di Madua Pangandaran? ya. Di awal tadi saya sudah menyebutkan bagaimana kiprah guru itu dalam pendidikan, Mendukung ya. dalam mendukung suksesnya pendidikan. Ini kalau dikaitkan antara tujuan kita ini di lapangan begini, bagaimana yang harus kita terobos, yang harus kita laksanakan. Jadi mungkin eh, bagaimana langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam mencapai visi dan misi itu barangkali yang intinya ya. Jadi salah satunya, ya ini memang sulit, apalagi zaman sekarang. Terus berusaha meningkatkan giroh, semangat juang para guru untuk untuk mengabdi kepada dunia pendidikan ini, memberikan contoh akhlak yang baik, akhlak karimah, seperti datangnya itu tepat waktu, pulangnya sesuai Jadwal. jadwal, terus dalam melaksanakan pembelajaran memperhatikan aktivitas siswa, terus tumbuh kembang siswa itu dipantau sehingga siswa memperoleh Bimbingan. bimbingan untuk mencapai Tujuan. tujuan masing-masing, itu untuk guru ya, dengan berbagai cara seperti dicas lah, menyelenggarakan IHT, in-house training tentang hal-hal yang terbaru, menyelenggarakan workshop tentang kurikulum yang terbaru, dan lain-lain, termasuk juga bagi guru itu terus di apa tuh, Dipupuk. dipupuk untuk terus berkolaborasi bersama-sama, berjuang, bersemangat untuk terus bekerja. Jangan bosan, jangan lelah, jangan lemah untuk mendukung tumbuh kembang siswa. Luar biasa ya teman-teman terkait dengan apa saja komponen-komponen atau nilai-nilai yang bisa kita kembangkan terkait dengan tema-tema kepahlawanan. Tema-tema nilai-nilai kepahlawanan. Baik Ibu, menurut Ibu apa saja sih tantangan, kemudian barangkali ada harapan terkait dengan era modernisasi di Madua Oh, Pangandaran ya. ini? Baik, ini kalau bicara tantangan, jelas Banyak. semua pihak mungkin sudah paham. Yang paling sulit itu, tantangan yang kita hadapi adalah penggunaan gadget, penggunaan HP Gawai. gawai. Di satu sisi dengan adanya HP itu mendukung, mempercepat Informasi. informasi, tapi di sisi lain ketika penggunaannya masih dalam non teh ai barudak mah
Awal. belum dewasa, ya, digunakan oleh orang-orang yang belum dewasa, ini bukan sasaran utama yang diperoleh, tapi banyak efek negatif dari situ. Siswa-siswa kita ini sekarang-sekarang menjadi malas karena apa, segala fasilitasnya dapat diperoleh dengan mudah. Misalnya pesan makanan dengan cepat, pesan apa segala cepat, mereka menjadi malas dan kurang fokus dalam Hmm, belajar. betul. Jadi guru menerangkan mana karena dia pegang HP, ya dia malah main HP. Jadi tantangan besar kita adalah menumbuhkan, mengembalikan semangat belajar dan Mendorong, mendorong. mendorong siswa untuk lebih memanfaatkan waktu, Di- lebih produktif lagi Oke, gitu. Jadi lebih tidak produktif lagi. terlena dengan enaknya nonton, enaknya menggunakan HP. Jadi kembalikan itu yang jadi pertanyaannya tadi, masalahnya apa? Masalahnya itu menumbuhkan semangat belajar, jangan malas. Yang keduanya adalah yaitu ada keinginan untuk sukses, tidak terganggu, tidak, jangan jadi tidak fokus oleh adanya HP. Itu barangkali tantangannya. Dan karena terakhir nih tantangannya, karena penggunaan HP ini yang ditonton kadang tidak terkontrol oleh orang tua, Tidak kadang terfilter ya. tidak terdetek. Jadi kadang-kadang mereka itu berperilaku hal-hal yang di luar eh, Batas usia. batas, misalnya terlibat judola. eh, Sekarang yang sedang marak itu Ya, sedang HP marak. itu digunakan untuk judi online, Memang kalau atau tanpa dalam pengawasan. dalam ini siswa itu berdandannya sudah kayak gimana gitu. Itu tantangan yang kita hadapi, jadi efek-efek dari penggunaan gadget. Jadi mari kita sama-sama untuk membimbing siswa kita, mengembalikan siswa kita ke track yang awal, yaitu Semangat. bersemangat dalam belajar. Jadi Jihad kepada guru fisabilillah. mohon untuk lebih lebih care lagi kepada siswa, bukan hanya pada jam-jam belajar tapi juga di luar itu, dan kepada siswa untuk kembali semangat belajar, jangan terlalu banyak menggunakan HP. Nah, itu adalah perjuangan, itu perjuangan melawan hawa nafsu. Jihad Jihad fisabilillah. fisabilillah itu begitu. Dan kepada orang tua mari kita Bekerja sama, sama-sama untuk berkolaborasi. memantau perkembangan siswa, jadi harus lebih intens berkomunikasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam rangka Memperingati. memperingati Hari Pahlawan. Baik, terima kasih Ibu. Ada sedikit catatan yang mungkin bisa saya ambil dari percakapan dari awal sampai akhir, khususnya untuk siswa-siswi. Siswa-siswa itu harus menjadi seorang pahlawan. Pahlawan dalam hal literasi dan numerasi. Terus menggali ilmu, tidak cepat puas dan tidak mudah untuk menyerah saat menghadapi kesulitan belajar. Tentunya hal ini tidak mudah, namun dengan semangat jihad fi sabilillah. Sekali lagi Ibu, terima kasih hatur nuhun atas waktunya. Semoga Ibu sehat Sama-sama. selalu dan panjang umur. Saya tutup. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.